ulama zaman dulu, ulama sekarang, ulama yang akan datang, itu sebetulnya harusnya sama. Iya, iya. Punya pengetahuan yang sama, punya pemahaman yang sama, punya pengertian yang sama juga, dan punya prakteknya di dalam eksannya sehari-hari juga akan sama. Ini mengenai masalah saya mau menanyakan karismatik para ulama. Kalau dibaca karismatik ulama yang sekarang ini kok sangat kurang sekali dibandingkan dengan karismatiknya ulama-ulama yang terdahulu seperti Datuk Sanggul, Datuk Suraya, Kiai Jaid Banjari. Itu karismatiknya sangat besar sekali, sangat luas. Sedangkan beliau-beliau para ulama kan sama berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Apa sih yang membedakan kok sampai sekarang ini karismatiknya ulama sekarang kok kurang? Oh, secara garis besar itu perbedaannya itu dalam mengimplementasikan. Meskipun sama-sama sumbernya dari sumber yang sama, tapi pada akhirnya berbeda cara berpikir dan cara melaksanakannya. Nah, itu akan menjadikan perbedaan juga, khususnya di masalah karismatik yang beliau-beliau miliki. Karena karismatik itu ada hubungannya dengan pempraktekan atau penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari beliau. Kadangkala ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusianya itu tidak terimplementasi dengan baik. Nah, di sini ini sebagai pembeda kenapa ulama zaman dulu lebih berkarismatik daripada yang sekarang. Nah, karena yaitu tadi, cara memahami dan cara melaksanakannya ini yang menjadikan beda. Nah, kemudian berimbas ke soal karismatik beliau-beliau yang punya label ulama. Nah, untuk lebih bisa memahami tentang ulama ini, apa sih sebetulnya ulama? Nah, ini kan harus kita tahu. Iya, iya, iya. Jadi nanti akan muncul yang namanya oknum ulama. Nah, ini pembedanya ini nanti akan mengerti, oh ternyata yang belum bisa benar-benar memakai dan memahami keulamaannya, nah ini berarti masih belajar jadi ulama, atau masih dalam kategori ulama-ulamaan. Nah, ini harus tahu. Oh, berarti ada ya, loh. ada, nanti ada nih, biar agak sedikit asik lah. Ulama itu kan kata jamak atau kata plural, artinya dia tidak tunggal. Jadi kalau sudah dibilang kata jamak itu umum, banyak, maksudnya umum atau universal itu artinya kumpulan. Lah kumpulan apa ulama itu? Kumpulan orang-orang alim. Nah, orang alim ini apa? Nah, orang alim itu kan orang yang mempunyai keahlian atau ilmu pengetahuan yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Jadi kalau sudah kita berbincang masalah kejamakan, sebetulnya yang namanya alim itu tidak melulu harus urusannya dengan urusan agama. Jangan sampai salah. Ya, cuman kebetulan yang memakai kata alim dan ulama itu kebetulan kebanyakan orang-orang yang berkaitan dengan agama. Dan arti sebenarnya alim atau ulama itu sebetulnya nggak harus diarahkan atau nggak harus dipakai oleh orang-orang yang mengetahui tentang agama saja, enggak. Di terapan-terapan ilmu yang lain, kalau seseorang itu
memang benar-benar ahli di bidangnya, ya itu juga alim. Iya, iya, iya. Dan orang-orang yang ahli di bidang ilmu pengetahuannya masing-masing ini, nah kemudian berkumpul. Nah, kumpulan inilah namanya ulama. Jadi ulama itu nggak harus kok ulama yang selalu yang dibincangkan soal agama, tidak. Ulama ya masuk ke dalam ahli, orang-orang yang ahli atau pengetahuannya lebih tentang bidang sesuatu bidang yang lain. Jadi siapapun orangnya, ketika punya keahlian lebih, keahlian khusus di bidangnya masing-masing, itulah orang alim, sebetulnya begitu. Iya, iya, iya. Misalkan ahli di bidang mesin. Nah, ini sebetulnya juga orang alim di bidang mesin. Lah, ahli-ahli di bidang mesin ini kumpul. Jadi banyak, nggak ada satu orang. Lah, ini ulamanya permesinan. Nah, sebetulnya kan seperti itu sebetulnya. Lah, kalau orang alim ini ahli di bidang agama, ketika kumpul, nah itu yang dibincangkan soal agama, yang ada kaitannya dengan agama. Nah, ini artinya ini ulamanya, nah, ulama keagamaan. Jadi meskipun bukan soal agama, ada bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain. Kalau orangnya ini memang ahli di bidangnya, ya itu termasuk orang alim. Gitu, jadi kita nggak boleh mempersempit cara pikir kita. Nah, akhirnya nanti akan bisa menilai kenapa kok ulama dulu itu punya wibawa yang luar biasa. Sedangkan yang punya label ulama yang sekarang ini kok nggak kayak yang dulu. Nah, sudah seperti yang saya katakan yang di awal tadi, bahwa sumber yang sama tapi membuat beda manusianya, itu sebetulnya kualitas manusianya juga berbeda. Nah, kualitas manusianya berbeda itu ditentukan oleh pemahaman dan pemeraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari itu. Jadi tingkat kepahaman dan pengimplementasian ilmu agamanya ini sangat berbeda. Ulama zaman dulu dan yang sekarang ini. Ulama zaman dulu memang benar-benar dicari tahu kok. Ini seharusnya bagaimana. Kemudian dilakukannya atau dilaksanakan benar-benar. Nah, kalau ulama yang sekarang ini, mohon maaf, ini mungkin masuk dalam kategori oknum saja. Kalau oknum-oknum ulama yang sekarang ini, nah ini kan cara mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak kepentingan-kepentingan. Iya, iya, iya. Entah itu kepentingan pribadinya, entah itu kepentingan golongannya. Jadi sebetulnya apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang alim, sebagai orang banyak pengetahuan, sebetulnya mereka tahu yang namanya oknum ini ya, oknum sebetulnya mereka tahu. Tapi karena punya kepentingan tertentu, nah, dia seakan-akan meninggalkan pengetahuannya sendiri tentang agama ini. Nah, kemudian kepentingan yang lain yang menurut mereka itu lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri dan golongannya, ini kemudian yang dipakai. Sehingga apa? Sehingga berpengaruh ke wibawa, berpengaruh ke karismatik beliau-beliau itu. Nah, artinya apa? Artinya orang itu sebetulnya tahu ini tidak boleh dilakukan, yang harus dilakukan yang seperti ini, yang baik menurut aturan agama. Tapi dilanggarnya sendiri. Dan sebetulnya saya nggak sependapat sebetulnya. Kenapa ulama zaman dulu kok beda dengan ulama yang sekarang ini? Sebetulnya saya secara pribadi nggak sependapat. Soalnya sebetulnya juga ulama zaman dulu, ulama sekarang, ulama yang akan datang,
itu sebetulnya harusnya sama. Iya, iya. Punya pengetahuan yang sama, punya pemahaman yang sama, punya pengertian yang sama juga, dan punya prakteknya di dalam eksannya sehari-hari juga akan sama. Nah, kalau sekarang itu kan bukan ulama yang sebenarnya. Oknum ini loh, yang saya maksud oknum. Oknum ulama atau ulama-ulamaan ini loh yang pada akhirnya merusak ulama yang sebenarnya. Jadi nggak setujunya di mana perbandingannya ini. Kalau memang betul itu ulama, tentu akan sama. Lah, yang jenengan bandingkan tadi adalah ulama yang benar dan yang ulama-ulamaan, ya makanya kan jauh berbeda. Jadi bukan sebuah perbandingan tentang keulamaan. Jadi sebetulnya juga ulama itu kapanpun dan dimanapun, 100 tahun, 200 tahun, mungkin 1000 tahun yang akan datang, kalau memang benar-benar ulama, tentu tidak akan ada bedanya. Iya, iya, iya. Nah, kalau ada kok ulama ini kok nggak sama dengan ulama yang dulu yang nampak karismatiknya tinggi. Lah, yang sekarang ini mungkin yang tidak kita ketahui kan, namanya manusia. Ini sebetulnya belum masuk dalam kategori ulama. Ya masa sih kalau memang benar-benar ulama, kumpulan orang alim, orang yang benar-benar ahli di bidangnya, khususnya bidang keagamaan, melakukan sesuatu yang konyol. Ya, berarti kan belum tahu juga, belum masuk di dalam Ulama, iya. rombongannya orang alim. Kalau sudah dibilang orang alim, orang yang ahli di bidangnya, kemudian kok melakukan sebuah kesalahan yang fatal, berarti kan belum tahu, belum ahli dia. Itu berarti belum masuk dalam golongannya ulama. Ya, ini lucu lagi yang beberapa waktu yang lalu, saya nggak akan menyebutkan nama, menganggap kambing itu juga ulama katanya, sapi ulama. Ini kan pemahaman yang konyol gitu loh. Makanya ulama sekarang ini sama seperti ulama yang dulu, ya berkarismatik juga, tapi ulama yang bener. Begitulah yang jenengan tanyakan itu, ya mungkin karena seringnya melihat, seringnya mendengarkan, ini kok ulama kok seperti ini bagaimana. Lah padahal sebetulnya yang jenengan lihat, yang jenengan dengarkan itu sebetulnya bukan ulama yang benar, masih oknum ulama atau ulama-ulamaan. Jadi tentu gak bisa ulama sekarang dan ulama dulu itu kita bandingkan, itu sebetulnya nggak bisa. Soalnya yang sekarang ini oknum ulama atau ulama-ulamaan. Kalau zaman dulu kan ulama beneran. Asli. Iya, asli. Kalau sama-sama ulama beneran dulu dan sekarang atau yang akan datang tetap sama. Nggak ada bedanya. Wong sumbernya sama kok. Kan sumbernya kan sama. Nah, di situ itu. Nah, kembali ke soal ulama, kumpulan orang alim. Nah, alim itu kan ilmu pengetahuan sebetulnya. Sehingga orang-orang yang punya kekhususan, punya keahlian khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan masing-masing itu juga ulama. Di bidang kedokteran misalkan, ahli di bidang bidang medis. Mereka juga ulama sebetulnya. Ulama atau orang alim yang benar-benar ahli di bidang medis, nah kemudian berkumpul jadi satu, itu juga ulamanya kesehatan. Jadi kata ulama itu plural atau umum atau jamak. Jangan dibilang itu kalau sudah ulama terus langsung kita berpikir itu pemuka agama, kiai dan segala macamnya. Enggak bisa begitu. Ya, cuman karena kebiasaan masyarakat kita ini saja, kalau sudah dibilang ulama ini langsung aja larinya ke soal agama. Padahal soal-soal yang lain juga ada kumpulannya. Cuma mereka tidak pakai kumpulan orang yang punya keahlian atau pengetahuan khusus itu
tidak menyebut mereka ulama. Ya mungkin biar tidak salah paham orang yang melihat atau orang yang mendengarkannya ini, sehingga dia tidak memakai ulama. Misal ahli-ahli kesehatan berkumpul, ya paling membincangkan soal kesehatan, para ahli kesehatan. Nah, cuma seperti itu. Misal pakai ulama kesehatan, itu kan jadi lucu karena masyarakat kita itu sudah terlanjur memahami sesuatu yang sebetulnya belum pas. Artinya soal ulama ini tadi loh, kalau sudah dibilang ulama lah langsung aja arahnya ke agama. Pokoknya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu dan benar-benar seseorang itu ahli di bidangnya, nah itu namanya orang alim. Terus mereka berkumpul, ulama apa? Kan begitu sebetulnya. Nah, al-alim itu sendiri sebetulnya kan masuk dalam salah satu nama yang ada di 99 Asmaul Husna. Al-alim itu maha mengetahui, ya kan? Maha mengetahui. Nah, kalau sudah maha mengetahui, maha itu menyatu di dalam hidup manusia, manusianya maha mengetahui, artinya punya ilmu pengetahuan yang benar-benar spesial, benar-benar khusus, benar-benar luar biasa. Nah, kalau dirunut di dalam pembelajaran hakikat, ilmu-ilmu yang dimiliki manusia itu sebetulnya kan yang diberikan Allah juga. Apa asma Allah yang untuk ngurusi manusianya itu yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Al-alim. Nah, oleh karena itulah di dalam zikir kita ini, kalau memang ingin meningkatkan ilmu pengetahuan kita, memohonnya kan kepada al-alim itu. Misal suka zikir, ya zikirnya ya alim. Ya alim. Sehingga kebodohan-kebodohan yang masih nempel di otak kita ini akan disingkirkan oleh al-alim itu. Jadinya manusianya jadi orang alim, artinya punya pengetahuan dan punya keahlian di bidang apa saja yang kita inginkan, yang lebih daripada orang-orang umum. Artinya karena apa? Karena al-alim itu adalah orang yang punya keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Nah, ini pengertian alim, ulama. Makanya tentu akan beda jika ulama dibandingkan dengan ulama-ulamaan. Kalau memang yang kita bandingkan ulama dengan yang ulama beneran, maka tidak ada bedanya karena sumbernya sama. Ya mungkin mau ada yang ditanyakan lagi. Nah, itu mungkin yang belum saya pahami. Kenapa selama ini kan 100 tahun itu ya ulama. Kenapa kok karismatiknya kok kurang sekarang? Ternyata ada yang belum aslinya kan gitu. Iya, yang jelas yang karismatiknya nggak ada sama sekali itu masih sebatas ulama-ulamaan atau oknum ulama karena punya banyak kepentingan di dalam tampilannya itu. Itu saja sudah. Jadi, orang ini kalau kayak begini, kok nggak mencerminkan sama sekali apa yang akan dia sampaikan atau yang harus mereka contohkan ke masyarakat. Berarti ini belum ulama. Belum ulama. Masih sebatas ulama-ulamaan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, Asin. Ini tidak ada niat yang tidak baik, sharing aja, bertukar pendapat saja. Kalau ada keterangan yang salah, mungkin itu kesalahan saya pribadi. Tidak ada niat yang tidak baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi orang banyak. Amin.